Om Swastiastu, sahabat Bali Taman Sekar. Selamat datang di channel ini. Semoga sahabat semua dalam keadaan baik atas karunia Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat sekalian, sembari menunggu informasi lebih lanjut mengenai pemasangan patok tanda batas ruas jalan tol dan kemudian tanda batas tanah warga terdampak, ada 6 hal perubahan yang penting untuk kita ketahui sebagai informasi berkenaan dengan rencana pembangunan mega proyek yang saat ini ditaksir bernilai sekitar 24,6 triliun ini. Apa saja keenam yang berubah itu kami sampaikan setelah yang berikut ini. Yang pertama yang berubah adalah, sahabat sekalian, panjang jalan tol. Panjang jalan tol Gilimanuk Mengui yang dirancang itu adalah 96,21 km. Berubah menjadi 96,84 km. Itu yang pertama. Yang kedua, biaya investasi yang ditaksir yang diperlukan untuk pembangunan jalan tol ini. Pada awalnya, investasi yang diperkirakan itu sekitar 12 triliun. Kemudian bertambah, naik menjadi 19,7 triliun. Dan menjelang penandatanganan sejumlah dokumen pada tanggal 8 Maret 2022 yang lalu, dalam website Badan Pengatur Jalan Tol, investasi yang diperkirakan itu adalah 22,14 triliun. Namun pada saat penandatanganan dokumen perjanjian di Jaya Sabre tanggal 8 Maret 2022 yang lalu, Kepala BPJT Kementerian PUPR mempublikasikan bahwa investasi yang diperlukan itu bertambah menjadi 24,6 triliun. Nilai investasi ini ditaksir akan bertambah lagi karena adanya sejumlah perubahan berkenaan dengan rancangan desain dan pekerjaan yang harus dilakukan berkenaan dengan terutama rest area. Perubahan itu akan menyesuaikan dengan keberadaan Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional, di mana rest area yang sebelumnya belum dirancang memiliki fasilitas untuk para pengguna atau masyarakat pengguna electric vehicle atau kendaraan listrik, ini disiapkan untuk itu. Ada pembangunan misalnya dengan pembangkit listrik tenaga surya, kemudian tempat pengecasan kendaraan dan motor listrik. Kemudian yang berikutnya, di setiap rest area itu distandarkan supaya memiliki medical service. Medical service ini sudah tentu harus didukung dengan sarana prasarana medis dan tenaga medisnya. Yang berikutnya adalah sarana lain dan juga berkenaan dengan pembangunan sejumlah tempat persembahyangan yang sebelumnya belum dirancang, ya. Yang dirancang adalah musola, sekarang dituntut untuk dibangun padma sana dan penunggun karang, itu setidaknya. Yang ketiga, sahabat, yang berubah adalah luas lahan sawah terdampak. Dalam dokumen awal, luas sawah yang terdampak itu disebutkan adalah 118, sekian hektar. Kemudian sekarang ini luas lahan sawah yang terdampak bertambah menjadi 280,1 hektar lebih. Hal ini menandakan bahwa terjadi alih fungsi lahan sawah yang cukup luas. Alih fungsi ini menjadi perhatian karena ini akan berdampak dengan ketahanan pangan. Ya, Bali diketahui selama ini belum mandiri pangan, ya, namun bertahan saja. Namun sekarang terjadi lagi pengurangan luas lahan sawah. Luas lahan sawah baku, ya, luas baku sawah di Bali itu sudah kekurangan sejak tahun 2019. Ini yang menjadi sorotan, termasuk sorotan oleh
KPA atau Komisi Penilai AMDAL. Yang keempat, sahabat sekalian, itu yang berubah adalah nama gerbang tol Soka. Selama ini kita mendengar dan mengikuti gerbang tol itu disebut gerbang tol Soka karena diperkirakan dibangun di Desa Soka. Namun setelah dicek dengan lebih detail lagi, lokasinya bukanlah di Desa Soka, akan tetapi di Desa Antosari. Dengan demikian, gerbang tolnya akan diubah namanya menjadi gerbang tol Antosari Tabanan. Yang kelima, sahabat, yang berubah dari rencana tol Gili Manumung ini adalah namanya. Kita semua sudah tahu sebelumnya namanya adalah rencana jalan tol Gili Manuk-Mengui. Kemudian Gubernur Bali Bapak Wayan Koster mengusulkan nama tol ini menjadi Jagat Kerti Bali. Yang keenam yang berubah, ini adalah prediksi dengan kondisi saat sekarang, adalah realisasi fisik yang oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol itu ditargetkan sudah groundbreaking atau sudah ada aktivitas fisik pada bulan Juni 2022, kemungkinan sangat besar tidak akan bisa terwujud secara berkelanjutan seperti itu. Disebut demikian karena saat ini pemasangan patok saja belum dilaksanakan. Belum lagi tahap untuk pembentukan tim pelaksana pengadaan tanah, kemudian pengukuran, ya, kemudian penaksiran, musyawarah, sampai dengan pemberian ganti kerugian, pelepasan hak. Nah, kegiatan fisik yang real berkenaan dengan continue ya, yang bisa dilakukan berlanjut, itu baru akan bisa dilaksanakan setelah lahan itu benar-benar dilepas. Jadi mulai groundbreaking atau ngeruak dalam bahasa Balinya, dalam spiritual Bali, kemudian dengan pembongkaran lahan dan seterusnya. Nah, sehingga ini tidak mungkin dilaksanakan pada bulan Juni ini. Sekarang ini sudah bulan Juni. Nah, demikian sahabat, perubahan yang dapat kami analisa dari perkembangan-perkembangan yang ada, dan itulah faktanya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi pengetahuan bagi kita bersama, dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.